Hari ini, kita akan menjelajahi dua konsep penting dalam dinamika sosial, kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Apa perbedaan antara keduanya? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap interaksi dan komunikasi di masyarakat kita? Mari kita ungkap bersama-sama. Jenis kelompok yang pertama adalah kelompok terbuka, yang dimana jenis kelompok ini anggota-anggotanya memiliki kebebasan untuk bergabung atau keluar dari kelompok tersebut tanpa batasan yang ketat. Dalam konteks ini, kelompok terbuka tidak memiliki ikatan yang kuat atau permanen antara anggotanya, sehingga interaksi dan partisipasi bersifat lebih fleksibel dan dinamis. Kelompok terbuka adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik berikut. Aksesibilitas. Anggota kelompok terbuka dapat bergabung atau meninggalkan kelompok dengan relatif mudah. Tidak ada batasan ketat mengenai siapa yang dapat menjadi anggota. Interaksi. Kelompok ini mendorong interaksi yang luas dan terbuka di antara anggotanya, seringkali melibatkan pertukaran ide, pengalaman, dan informasi. Fleksibilitas. Struktur dan tujuan kelompok terbuka cenderung lebih fleksibel, memungkinkan anggotanya untuk berkontribusi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Keragaman anggota. Dengan akses yang terbuka, kelompok ini biasanya memiliki beragam latar belakang, pandangan, dan pengalaman yang dapat memperkaya dinamika kelompok. Kelompok terbuka sering dijumpai dalam konteks komunitas, organisasi sukarela, atau forum diskusi di mana partisipasi aktif dan inklusi menjadi nilai utama. Salah satu contoh kelompok terbuka adalah komunitas online yang berdedikasi untuk berbagi pengetahuan tentang teknologi. Dalam komunitas ini, siapapun dapat mendaftar sebagai anggota tanpa syarat khusus dan setiap orang didorong untuk berkontribusi dengan pengalaman dan ide-ide mereka. Diskusi berlangsung secara aktif di forum dan media sosial, di mana anggota saling bertukar informasi tentang tren terbaru, tutorial, dan solusi untuk berbagai masalah teknologi. Jenis kelompok tertutup adalah jenis kelompok yang dimana keanggotaan bersifat eksklusif dan terbatas. Dalam kelompok ini, hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat bergabung, dan proses penerimaan anggota baru biasanya sangat ketat. Anggota kelompok tertutup seringkali memiliki ikatan yang kuat dan komitmen yang tinggi terhadap kelompok, sehingga interaksi di dalamnya lebih terstruktur dan terorganisir. Kelompok tertutup adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Batasan akses. Kelompok ini memiliki kriteria atau syarat tertentu untuk menjadi anggota, sehingga hanya individu yang memenuhi kriteria tersebut yang dapat bergabung. Eksklusivitas. Anggota kelompok tertutup seringkali memiliki ikatan yang kuat satu sama lain dan interaksi dengan orang luar cenderung dibatasi. Hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas dan kepemilikan di antara anggota. Struktur yang kaku. Kelompok ini biasanya memiliki struktur yang lebih formal dan tujuan yang jelas, dengan peraturan yang diatur untuk menjaga integritas dan tujuan kelompok. Homogenitas.
Kelompok tertutup seringkali terdiri dari anggota dengan latar belakang, nilai, atau kepentingan yang serupa yang dapat memperkuat kesatuan di dalam kelompok. Kelompok tertutup dapat ditemukan dalam organisasi rahasia, klub eksklusif, atau komunitas yang memiliki visi dan misi khusus yang tidak terbuka untuk umum. Salah satu contoh kelompok tertutup adalah organisasi rahasia seperti Freemasonry. Organisasi ini memiliki proses seleksi yang ketat dan hanya menerima anggota baru yang memenuhi syarat tertentu. Anggota diharapkan untuk menjaga kerahasiaan tentang kegiatan dan ritual yang dilakukan dalam kelompok, menciptakan rasa eksklusivitas dan solidaritas di antara mereka. Kelompok terbuka dan kelompok tertutup memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal keanggotaan dan interaksi anggotanya. Kelompok terbuka menawarkan fleksibilitas di mana siapa saja dapat bergabung atau keluar kapan saja, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan dinamis. Sebaliknya, kelompok tertutup bersifat eksklusif dengan keanggotaan yang ketat dan aturan yang jelas yang memungkinkan anggota untuk membangun ikatan yang kuat dan mendukung satu sama lain dalam proses yang lebih terstruktur. Kedua jenis kelompok ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan konteks anggotanya. Itu saja penjelasan tentang kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Jangan lupa tonton video lainnya untuk mengetahui hal lain. Terima kasih dan sampai jumpa.